Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini bertemu lagi kita dengan mata pelajaran PPKN, materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan ini, setelah proses pembelajaran diharapkan Ananda dapat 1. Menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dapat menganalisis hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, dapat membedakan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 4. Dapat menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada, hukum-hukum yang ada, ini harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat di dalam pembukaan ini antara lain ada pokok pikiran, ada cita-cita negara, ada pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara, ada dasar negara. Nah, ini antara lain pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan. Pokok kaidah fundamental ini tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk negara itu sendiri, yaitu orang-orang tokoh-tokoh yang mendirikan negara ini. Selanjutnya, hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kita lihat alinea 1 sampai 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi atau pernyataan kemerdekaan. Ayo kita perhatikan, pada alinea 1 itu dinyatakan bahwa Indonesia anti penjajahan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di dunia. Pada alinea kedua dinyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung sekian lama, yang sudah dilakukan selama berabad-abad, telah sampai pada saat yang berbahagia, yaitu kemerdekaan. Nah, pada alinea ketiga dinyatakanlah kemerdekaan Indonesia itu, bahwa kemerdekaan yang sudah diperoleh oleh Indonesia itu merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada alinea keempat, memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Nah, di dalam alinea keempat dinyatakan bahwa proklamasi yang sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 itu harus dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan mencapai hal-hal yang sudah menjadi tujuan negara. Jadi tujuan negara itu ada di alinea keempat. Kemudian di alinea keempat juga tercantum bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Kita memiliki sebuah undang-undang dasar. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Selanjutnya, mari kita lihat sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebelum diamandemen. Jadi ada perbedaan sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen. Sebelum diamandemen, sistematika UUD 1945 ini yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea. Setelah itu ada pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan pasal demi pasal. Nah, sesudah diamandemen, pembukaan terdiri dari 4 alinea, tidak ada perubahan dan tidak boleh diubah. Untuk pasal-pasal terjadi perubahan menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, sekarang kita lihat makna alinea pembukaan UUD 1945. Kita lihat makna alinea pertama. Alinea pertama mengandung makna bahwa keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan,
meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Jadi, ditegaskan di sini bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa di muka bumi dan Indonesia akan tetap menegakkan kemerdekaan serta senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Untuk alinea kedua, mengandung makna bahwa perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan. Nah, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, negara yang akan kita dirikan dan sudah berdiri ini, itu memiliki cita-cita, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain, bersatu, bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Jadi kita adalah negara kesatuan, bukan negara serikat. Negara kesatuan terdiri dari beberapa provinsi dan tidak ada negara di dalam negara. Nah, yang ketiga, adil, seimbang hak dan kewajiban. Kemudian makmur, makmur di sini, makmur spiritual dan makmur material. Jadi tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi secara spiritual dan secara material juga Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Kemudian berdaulat. Berdaulat di sini Indonesia sederajat dengan bangsa lain yang bebas menentukan arah kebijakan bangsanya sendiri. Jadi kita dalam menentukan kebijakan itu tidak tergantung pada bangsa lain atau tidak berada di bawah tekanan bangsa lain ataupun tidak dicampuri oleh bangsa lain. Itulah hakikat dari sebuah negara yang berdaulat. Untuk alinea ketiga, kita perhatikan pada alinea ketiga ini, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea ketiga ini juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, alinea keempat. Di dalam alinea keempat ini terdapat prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, tujuan negara, dimulai dari kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, inilah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar di sini maksudnya batang tubuh dan pasal-pasalnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi negara yang dibentuk ini berbentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan republik yang demokrasi. Nah, ini negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, alinea keempat, memuat dasar negara Pancasila. Nah, demikianlah Ananda pembahasan kita pada materi ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.